Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada hari ini Alhamdulillah. kabarnya sehat meskipun cuacanya tidak mendukung karena tadi pagi ada hujan, tapi alhamdulillah sehat banget ya. Tapi saya lihat Pak Jaya ini masih cerah lah untuk pagi ini. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Jaya, saya ambil waktunya dulu. Insya Allah kita mungkin akan melakukan observasi hari Senin depan. Untuk hari ini saya akan melakukan dulu praobservasi dengan Pak Jaya. Nanti insya Allah akan berkembang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tahu dulu mata pelajaran yang akan disampaikan hari Senin itu apa Pak? Ya, kebetulan sesuai dengan fisik saya, yaitu saya akan mengajar informatika di hari Senin. Itu kebetulan juga ada jam saya di hari Senin. Iya. Seperti itu. Di kelas berapa Pak Jaya? Untuk hari Senin itu jadwal di kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 di jam pertama kedua? Iya, di jam pertama. Di jam pertama. Baik. Mantap sekali karena mata pelajarannya kekinian, informatika, tentunya ini tentang era sekarang ini yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, mungkin nanti pada saat observasi sebelumnya saya mau mengetahui dulu materi yang akan disampaikan nanti itu apa Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Enal. Untuk materi yang akan saya ajarkan di hari Senin nanti, yaitu di kelas 9 terkait berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu yang menjadi harapan saya untuk kedepannya peserta didik itu dia mampu untuk memahami terkait dengan perkakas teknologi digital. Di sisi lain, saya mengharapkan peserta didik juga dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif bersosial media. Karena ini kan materi yang saya akan ajarkan itu terkait dengan berpikir komputasional. Jadi bagaimana caranya sebelum kita bertindak di dunia media sosial itu lebih baik kita pikir dulu. Ya, jadi mungkin tujuan pembelajarannya tadi itu yang dijelaskan Pak Jaya. Iya, ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran saya itu terkait tentang siswa mampu. Saya berharapnya siswa mampu untuk membedakan antara dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Ya, itu tujuan. Menarik sekali Pak Jaya, dari tujuan pembelajaran yang diharapkan di hari Senin nanti untuk kelas 9. Tadi saya dengar ada dampak positif dan dampak negatifnya itu. Nah, caranya Pak Jaya untuk menyampaikan itu bagaimana untuk sesuai dengan kebutuhan murid itu? Oke. Dalam pembelajaran nanti yang pertama saya akan mengangkat sebuah kasus. Nah, sebelum saya mengangkat beberapa kasus, saya bagi per kelompok dulu siswa. Saya bagi per kelompok dalam artian di dalam satu kelompok itu harus ada siswa yang didapat untuk menjadi tutor sebaya dari rekan-rekannya. Nah, untuk pembelajaran nanti yang akan saya terapkan, saya membuat kasus antara kasus yang negatif sama kasus yang positif. Nah, mereka untuk gimana caranya mereka untuk melatih, untuk menganalisis ini kasus dampaknya apa. Nah, di sisi lain mereka kan sudah tingkat 3, kelas 3 sudah tingkat di atas. Dari awal kelas 7, kelas 8 mereka sudah pernah belajar terkait tentang internet. Dari proses itu mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi Pak Jaya, utamanya mungkin di satuan pendidikan ini SMP Negeri Lowang Garasi. Tantangan apa yang dihadapi Pak Jaya itu persoalan ketika memberikan materi, khususnya di informatika ini, di materi itu? Ya. Ini tantangan ketika saya akan menerapkan pembelajaran informatika baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, kebetulan kan yang Pak Ena mau observasi nanti itu di tingkat kelas 9. Ya. Nah, tantangan utama saya yaitu terkait tentang jaringan. Ya, jaringan. Karena ini kan
informatika itu selalu berhubungan sama jaringan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan saya yang kedua itu siswa belum begitu mampu untuk membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif. Artinya siswa bertindak di media sosial itu tanpa memikirkan dampak belakangnya. Nah, jadi tantangan yang saya hadapi cuma itu. Yang pertama jaringan, yang kedua siswa belum bisa membedakan mana dampak yang positif sama dampak negatif di sosial media. Baik Pak ya. Saya kira untuk di tujuan pembelajaran itu nanti mungkin pada saat observasi di bagian mana yang mungkin Pak Jaya itu ingin capai lah, yang hendak dicapai pada saat observasi. Oke, yang ingin saya capai atau yang ingin saya kembangkan ketika nanti di pembelajaran di kelas 9, yaitu yang pertama, saya berharap siswa itu mampu untuk membedakan mana yang positif, mana yang baik ketika mereka bermain di sosial media. Apalagi kan sekarang zamannya zaman digital, segala sesuatu itu sudah berhubungan dengan internet. Nah, yang menjadi harapan saya, siswa bisa membedakan tindakannya dia atau informasi yang mereka dapatkan di sosial media itu positif atau negatif. Ya, kalau untuk sekarang menurut Pak Jaya itu dari angka 1 sampai 10 di kelas 9 ini kan sudah mulai fase di kelas 7 kemudian kelas 8. Di angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Jaya sudah di angka berapa? Kemudian harapannya di level berapa lah untuk di kelas 9 ini? Kalau harapan saya dari angka 1 sampai 10 pada saat ini saya masih berada di angka 7. Iya. Angka 7. Kenapa saya masih di angka 7? Karena pembelajaran yang saya terapkan sama mereka itu tadi tantangannya yang harus saya hadapi yaitu terkait jaringan. Nah, ketika jaringan itu sudah ada, otomatis akan naik level dari 7 bisa ke 8 atau ke 9. Nah, harapan untuk kedepannya sih bisa sampai 10. Kalau dikasih memilih angka 1 sampai 10, harapannya sih di angka 10. Tapi untuk saat ini masih di angka 7. Nah, kan harapannya dari 7 itu di angka 8-9 lah, kalau boleh sampai di 10. Nah, Pak Jaya dalam menargetkan itu, strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Jaya untuk nanti? Untuk naik level ya, naik level. Karena saya tadi masih di angka 7. Kan? Ya. Untuk naik level ke 8 atau 9, strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberdayakan siswa yang khususnya di pelajaran informatika yang berada pada level high. Nah, untuk menjadi tutor sebaya dari teman-temannya yang berada di level kolaborasi siswa lah. Iya. Nah, itu nanti saya akan buat mereka dalam 3 kelompok, saya bagi 3 kelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu ada yang pengetahuannya high, ada juga yang middle dan ada yang low. Jadi dikombinasi. Ya, luar biasa Pak Jaya strateginya itu. Ya mudah-mudahan nanti diobservasi apa yang menjadi tujuan Pak Jaya bisa tercapai, kemudian nanti mungkin yang mau dikembangkan itu berjalan dengan baik karena itu nanti akan dicapai. Dan yang terakhir strategi tadi itu yang setelah dipersiapkan bisa diaplikasikan nanti dalam kelas. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di tahap observasi dan kemudian nanti mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa kita jawantahkan nanti dalam bentuk apapun itu, entah kita akan berbagi praktik dengan orang lain, itu nanti kita sama-sama. Oke, makasih atas waktunya Pak Jaya. Mudah-mudahan sehat-sehat, kita ketemu besok hari Senin di observasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa.
Oke, terima kasih untuk Ketua Kelas sudah memimpin doa pada pembelajaran pada hari ini. Ya, adik-adik sekalian, pada hari ini kita masuk di pembelajaran informatika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital dan untuk membuat laporan, presentasi serta analisis interpretasi data. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama topiknya yaitu berpikir komputasional. Ya, ini kan minggu lalu kita sudah bagi kelompok dan sekarang alhamdulillah sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru kasih tugas setiap kelompok. Ya, setiap kelompok Pak Guru kasih tugas. Silakan kalian mengamati video yang akan Pak Guru tayangkan. Di video itu yang Pak Guru harapkan yang pertama, ya, yang pertama harapannya kalian simak videonya, ya, kalian simak videonya. Terus hal yang positif apa yang kalian dapatkan dari video itu, ya. Terus yang berikut, apa yang kalian dapatkan dalam video? Materi apa? Oke, sekarang simak videonya berdasarkan kelompoknya. Nanti ketika sesi menyimak video sudah selesai, setiap kelompok presentasikan minimal 3 menit presentasi. Untuk tanggapan 2 menit, jadi setiap kelompok 5 menit. Oke, silakan disimak videonya. Topik-topiknya saja, hal-hal pentingnya saja. Bisa dilakukan tanpa juga dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat berdasarkan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa melakukannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Oke. Sebelum tentu, coba kalian menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan yang baru. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi kehidupan dan tantangan. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital. Hal positif apa yang kalian dapatkan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini? Menghadapi masalah kompleks di berbagai masalah global, masuk. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda tidak bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, dasar dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, apabila ujian berlama di dalam 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kita bisa menunjukkan keberhasilan. Oke, ini tugas kelompok yang menyimak bersama. Keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibicarakan. Misalnya, kamu tidak menyimpan dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, maupun adik, batin bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Oke, kelompok yang Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak Jaya. Selamat siang. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di pasca observasi setelah kemarin hari Senin observasi di kelas dan hari Jumat pra observasi. Di pasca observasi ini saya mau bincang-bincang dulu dengan Pak Jaya. Ada waktu Pak Jaya mau? Ada. Alhamdulillah. Jadi untuk di pasca observasi ini saya hanya ingin banyak mengetahui saja dari observasi yang kemarin kita lakukan di pembelajaran di kelas. Perasaannya Pak Jaya setelah diobservasi bagaimana? Sebenarnya saya ucapkan terima kasih Pak Jaina sudah melakukan supervisi sama saya di kelas. Kebetulan di sini juga ada pengajar praktiknya yang saya juga Mas Soleh. Terkait dengan hasil supervisi di hari Senin kemarin, perasaan saya campur aduk. Yang pertama itu gugup pasti ada. Terus yang kedua apa yang sudah dikonsep ketika kita mengajar di kelas tiba-tiba dilakukan supervisi sedikit agak nervous juga gitu. Tapi alhamdulillah setelah disupervisi kemarin perasaan saya lega. Dari kemarin akan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan yang dicapai Pak Jaya selaku guru informatika, kemudian strategi yang dipersiapkan. Nah, di saat observasi itu titik keberhasilannya Pak Jaya dalam mengambil strategi itu sampai di mana Pak menurut Pak Jaya? Ya, pada saat di pra observasi kemarin Pak Enal sempat nanya sama saya kalau dikasih skala 1 sampai 10 Ya. berada di skala berapa. Kemarin saya kalau nggak salah ingat saya masih di skala 7. Ya. Nah, di skala 7 alasannya juga sempat saya jelaskan kemarin. Nah, setelah di observasi di kelas alhamdulillah sudah ada meningkat dari skala 7 sekarang sudah di skala 9. Di skala 9 karena alhamdulillah proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan untuk ke depan. Ya. Gitu. Dari hasil kemarin ada beberapa catatan saya. Untuk pertama, pembagian kelompoknya ada, kemudian penyiapan media pembelajarannya lengkap, sebagian besar siswa juga sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Jaya. Yang terakhir tutur sebaya itu ada beberapa siswa yang menjelaskan ke teman-temannya. Nah, catatan tambahan dari saya sebagai supervisor pada saat hari Senin kemarin, secara keseluruhan baik aspek maupun strategi pengembangan itu semua terpenuhi, namun mungkin sedikit tambahan kalau ada game-game untuk mencairkan suasana. Cuma itu dari saya Pak Jaya, dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Untuk ke depan kita bisa lebih bersinergi lagi, lebih banyak berkolaborasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.